Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Mimin. Apa kabar dengan kalian hari ini? Jadi, kalian pernah gak sih merasakan sedihnya hidup, hancurnya hidup hanya karena keluarga gitu ya teman-teman? Jika pernah, berarti kalian pernah merasakan juga kehilangan sahabat, kehilangan teman sejati, kehilangan juga kekasih ya kan teman-teman. Pokoknya tuh kalian itu rasanya hancur gitu ya teman. Jika kalian pernah merasakan hal itu semua, berarti kalian sama dengan buku ini menceritakan seluruh kejadian ya, menyelami kisah cinta, persahabatan, dan keluarga yang penuh kejutan dan haru, yaitu buku Kukira Duniaku Sempurna karya Didia Riani. Buku ini hadir dengan judul yang cukup menarik ya, Kukira Duniaku Sempurna. Judul ini seolah menggambarkan menggambarkan kehidupan tokoh utama dalam novel ini yang awalnya terasa sangat sempurna, namun takdir berkata lain. Tokoh utama dalam cerita buku ini harus menghadapi berbagai ujian yang membuat hidupnya berubah drastis. Jadi buku ini tuh, oke kita bacain dulu ya. Di bagian belakangnya itu ada Kukira Duniaku Sempurna. Buku ini adalah cerita yang memukai tentang cinta, kehilangan, dan pencarian arti sejati dari kesempurnaan. Dengan karakter yang kuat, mengungkapkan rahasia yang mengunggah. Novel ini menuntun pembaca melalui perjalanan emosional yang tak terlupakan, menggali ke dalam konsep kesempurnaan dan pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Dalam novel yang penuh warna ini, kita memasuki kehidupan karakter utama, yaitu Kiara, seorang remaja berusia 16 tahun yang meyakini bahwa hidupnya adalah gambaran sempurna, dikelilingi oleh keluarga yang penuh cinta, sahabat-sahabat sejati, sahabat-sahabatnya setia, dan cinta pertamanya yang direstui. Kiara merasa memiliki segalanya, kecantikan, kepintaran, dan keberuntungan. Namun bahagianya tak nampak begitu ketika dia tergoyahkan, hancur berantakan ketika takdir menemui keluarganya seperti badai yang mengelunggut segalanya. Pertemuan dengan Rafizky, kapten basket yang awalnya menyebalkan, tidak hanya mengusik hari-harinya, tapi juga membuka pintu cinta pertama yang mendalam. Meskipun direstui oleh keluarga, Kiara harus berhadapan dengan kejutan-kejutan pahit yang memaksa dirinya mempertanyakan segalanya. Jadi Kiara ini adalah remaja 16 tahun yang merasa hidupnya itu sangatlah sempurna. Ia memiliki keluarga yang utuh, yang sangat menyayanginya, sahabat yang selalu ada untuknya, dan pacar yang melengkapi warna-warni remajanya. Namun, takdir menenggut kebahagiaan Kiara. Dengan sekejap mata mamanya meninggal, papanya menikah lagi, dan ternyata Kiara itu bukan anak kandung dari sosok yang selama ini ia panggil mama dan papanya. Justru orang yang ia panggil tante dan om ternyata orang tua kandungnya teman-teman. Wah, kaget juga ya. Jadi selama ini dia itu bukan anak kandung gitu ya teman-teman, melainkan anak dari tante sama omnya. Nah, Kiara pun harus menjalani hidup baru bersama keluarga kandungnya. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, teman baru, dan bahkan ya nama baru gitu. Selain itu, ia harus menghadapi ujian cinta saat ia dan Rafizky, pacarnya, harus menjalani hubungan jarak jauh. Buku ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, dan cinta. Kiara tuh harus berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai anak kandung dari tante dan om, dan juga sebagai anak kandung dari mama dan papanya. Selain itu, ia juga harus belajar untuk menerima keluarga barunya dan juga untuk mempertahankan cintanya kepada Rafizky. Nah, buku ini tuh memiliki kelebihan yang cukup menarik ya. Alur ceritanya itu sebenarnya menarik dan penuh kejutan. Karakter yang relatable ya dengan kehidupan sehari-hari kita dan mudah diingat teman-teman. Nah, buku ini tuh punya pesan moral yang dalam teman-teman. Makanya kalau punya buku ini tuh serasa kita sedang menjalani peran dari karakter utamanya gitu teman-teman. Ya mungkin ada beberapa yang nggak relate gitu, tapi adalah beberapa yang terasa relate-nya. Nah, jadi mungkin ada kutipan yang kita bisa kasih tahu nih teman-teman. Beberapa yang kita bisa kasih tahu. Aku merasa duniaku runtuh. Semua yang selama ini aku yakini ternyata salah.
Aku harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa aku bukan anak kandung dari mama dan papa. Aku harus berjuang untuk mempertahankan cintaku kepada Raffiski, namun harus menjalani hubungan yang jarak jauh. Sebenarnya sih Go Mimin juga punya kisah ya hidup yang berat sih ya teman-teman. Jadi pada dahulu kala Go Mimin itu punya kekasih. Kita udah direstui, kita udah deket ya kan, udah saling suka, saling seneng, dan tinggal tunggu aja gitu. Kalau dia udah lulus, udah kerja, udah bisa bahagiain orang tuanya, kita itu udah bisa menikah teman-teman. Tapi takdir berkata lain. Tuhan memberikan dia jalan yang terbaik, yaitu ketiadaan, yaitu dia jalani hidup yang baru teman-teman. Oke teman-teman, gak apa, itu semua hanya sekedar cerita masa lalu yang relate sebenarnya dengan cerita ini. Sebenarnya kita udah berhasil melakukan suatu hal, tetapi balik lagi semuanya takdir harus berkata hal yang sama dengan kita, dan takdir juga bisa membuat perbedaan yang sangat signifikan ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan dari buku ini sebenarnya kita bisa kasih tahu nih, tapi gimana kalau kita ceritain lagi sedikit tentang buku ini. Jadi buku ini tuh bercerita tentang euforia masa remaja yang menggebu masa putih abu-abu ya teman-teman, yang kata orang paling berkesan tentang cinta, persahabatan, dan keluarga. Jadi karakter utama ini memiliki semua itu, keluarga yang utuh dan penyayang, sahabat yang selalu ada untuknya, pacar yang melengkapi warna masa remajanya, namun takdir merenggut dan mengganti kebahagiaan Kiara dan kesedihan. Saat mamanya meninggal, papa yang menikah lagi, dan ternyata dia bukan anak kandung dari sosok yang selama ini dia panggil mama papa. Justru malah orang tua kandungnya adalah tante dan omnya, dan dia harus menghadapi ujian cinta kepada Raffiski yang harus menjalani hubungan jarak jauh teman-teman. Nah, jadi buku ini tuh memiliki arti judul, di dunia ini tidak ada yang sempurna bukan? Saat kehidupanmu di mata orang lain sempurna, kau pun mengira hidupmu mendekati kesempurnaan, lalu takdir menghempaskanmu pada kenyataan yang pahit. Jadi kesimpulan dari buku ini adalah buku ini tak hanya menghadirkan romantisme, masa remaja, keseruan masa putih abu-abu, tapi juga lika-liku tentang keluarga, rasanya kehilangan orang tua, sakitnya menerima fakta bahwa seorang kita anggap orang tua kandung ternyata bukanlah orang tuanya. Oke teman-teman, sekian aja dengan buku ini. Bagi kalian yang merasa relate nih dengan kehidupan sehari-hari kalian, bagi kalian yang merasa kalau ini cocok banget gitu ya dengan diri kalian, maka kalian bisa langsung bacanya, bisa langsung membeli bukunya di website Goepedia, atau bisa langsung ke marketplace yang ada di Indonesia seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dan satu lagi sebenarnya website Goepedia ya teman-teman. Atau kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung klik aja nih di deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Oke, sekian dari Go Mimin. Jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, agar teman-teman kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dari Go Mimin. Oke, salam dari Go Mimin, bye bye.